Selamat pagi semua, apa kabarnya anak-anak ibu pada pagi hari ini? Ibu harap semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan ibu, kita kembali akan belajar matematika. Materi kita pada hari ini masih sama seperti 2 minggu yang sebelumnya, yaitu statistika. Ibu akan memberikan kepada kalian sebuah video pembelajaran. Nah, ibu harap semua dapat mempelajari dan menyimak video tersebut dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan kepada ibu. Dan sekali lagi ibu ucapkan terima kasih untuk perhatian anak-anak ibu semua dan tetap semangat. Halo anak-anak ibu semua. Nah, hari ini kita kembali belajar matematika ya. Nah, sama seperti 2 minggu yang lalu, hari ini kita masih belajar mengenai statistika, tapi kita pusatkan kepada submateri rata-rata dan jangkauan. Nah, jadi yang kita pelajari adalah duanya ini ya, rata-rata dan jangkauan. Langsung aja kita mulai ya. Oke, yang pertama yaitu jangkauan. Nah, apa sih itu jangkauan? Jangkauan adalah rentang dari suatu kumpulan data. Ya, jangkauan adalah rentang dari suatu kumpulan data. Nah, apa sih rumus dari jangkauan? Rumus dari jangkauan atau range, nah sama yaitu rumusnya adalah X max dikurang dengan X min. Nah, apa maksudnya? X max ini maksudnya adalah X maksimum atau data yang nilainya paling tinggi dikurangi dengan X minimum, data yang nilainya paling rendah. Jadi rumusnya adalah data dengan nilai tertinggi dikurangi dengan data dengan nilai terendah. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai rata-rata atau min. Nah, yang pertama adalah rata-rata untuk data tunggal. Rumus untuk rata-rata data tunggal adalah ini adalah lambang rata-rata ya. Jadi jangan ada yang bingung. Ini adalah lambang dari rata-rata. Rumus rata-rata untuk data tunggal yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Lalu yang kedua adalah data berfrekuensi. Kalau misalnya data berfrekuensi, ibu buat contoh data berfrekuensinya ya. Ini contoh tabelnya. Nah, misalkan data pertama ini kita lambangkan X1, frekuensinya kita lambangkan dengan F1. Data kedua X2, frekuensinya adalah F2 sampai nanti dengan data ke N atau XN, frekuensinya adalah Fn. Jadi nanti kalau datanya ada 10, berarti nanti ini sampai 10. Nah, frekuensinya juga sampai 10. Nah, rumus rata-rata untuk data berfrekuensi yaitu rata-ratanya yaitu kalikan X1 dengan F1. X1 F1 tambah X2 F2 tambah X3 F3 tambah X4 F4 sampai nanti tambahkan dengan Xn kali Fn. Jadi nanti kalau ada 10 data berarti perkaliannya ada 10 kali. Dibagi dengan jumlah dari seluruh frekuensi. F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 sampai nanti tambah F. Nah, oke. Sekarang kita belajar mengenai contoh-contoh soal. Oke ya. Nah, contoh pertama, perhatikan ya. Perhatikan data berikut. Ini adalah contoh dari data tunggal ya. Inilah contoh dari data tunggal. Perhatikan data berikut. Ada 8, 7, 7, 5, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 6, dan 7. Nah, dari data tersebut, tentukan jangkauan data dan rata-rata data tersebut. Oke, berarti ditanya ada 2 ya, jangkauan dan rata-rata. Oke, penyelesaiannya. Tadi rumus jangkauan adalah data yang nilainya paling tinggi dikurangi dengan data yang nilainya paling rendah. Jadi perhatikan dari data-data ini, yang mana sih data paling tinggi? Nah, data paling tinggi adalah data 10. Sedangkan data terendah adalah 2. Maka rumusnya adalah
10 dikurangi 2. Hasilnya adalah 8. Maka jangkauan dari data tersebut adalah 8. Nah, selesai untuk jangkauan. Lalu ditanya lagi adalah rata-rata. Nah, rata-rata rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, sesuai dengan rumusnya jumlah data. Berarti jumlahkan semua angka-angka ini. Ya, berarti 8 tambah 7, tambah 7, tambah 5, tambah 8, tambah 10, tambah 9, tambah 8, tambah 7, tambah 6, tambah 5, tambah 4, tambah 2, tambah 6, tambah 7, dibagi dengan banyak data. Hitung berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka dibagi 15. Setelah jumlahkan, maka hasilnya dapat 99 dibagi dengan 15. Maka dapatlah rata-rata dari data tersebut yaitu 6,6. Selesai untuk contoh pertama. Selanjutnya, nah contoh yang kedua ya. Perhatikan data tinggi badan berikut. Tentukan jangkauan dan rata-rata data tersebut. Ini, tabel inilah disebut dengan data berfrekuensi. Udah, berarti yang tinggi 155 cm, frekuensinya ada 5. Artinya, ada 5 orang yang tingginya 155 cm. Maka, jangkauannya sama ya, rumusnya adalah data tertinggi atau data dengan nilai tertinggi dikurangi dengan data dengan nilai terendah. Kalau dia memakai tabel berfrekuensi sudah lebih gampang karena datanya ini sudah diurutkan dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Maka data yang tertinggi adalah 160, baru data terendah adalah 155. Maka 160 dikurang 155 dapatlah jangkauannya 5. Oke, sedangkan untuk rata-ratanya ini kalikan data dengan frekuensinya. Berarti kalikan 155 kali 5 ditambah dengan 155 kali 1 tambah 157 kali 3 tambah 158 kali 4 tambah 159 kali 2 dan terakhir tambah 160 kali 5. Dibagi dengan, nah banyak datanya atau banyak frekuensinya. 5 tambah 1 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 5. Nah, dikalikan hasilnya 755 tambah 156 tambah 471 tambah 632 tambah 318 tambah 800 dibagi dengan 20. Nah, hasil penjumlahannya ini adalah 3152 dibagi 20 sehingga dapat rata-rata dari data tersebut adalah 157,6. Oke, contoh selanjutnya ya. Contoh ketiga. Nah, kita masuk ke soal cerita. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 28 siswa adalah 6,6. Jika ada 2 orang dengan nilai rata-rata 5,2 bergabung ke dalam kelompok itu, tentukan nilai rata-rata baru dari kelompok tersebut. Oke ya. Nah, perhatikan yang ditanya adalah nilai rata-rata baru. Nah, jadi ada 28 siswa, rata-rata nilainya 6,6. Lalu, ada lagi 2 orang siswa, nilai rata-rata mereka berdua 5,2. Nah, jadi bagaimana jika 28 siswa ini ditambahi dengan yang 2 orang ini, berapakah rata-rata gabungannya? Mencari rata-rata gabungannya bukan dijumlahkan 6,6 tambah 5,2 ya, tapi memakai rumus. Perhatikan ya. Biar lebih gampang kita buat ke dalam kotak. Udah, xn ini, x bar ini ya, artinya rata-rata yang kelompok pertama. F-nya adalah frekuensinya. Nah, kalau kita lihat rata-rata kelompok pertama tadi di soal 6,6. Dengan banyak siswanya adalah 28. Maka rata-ratanya 6,6, frekuensinya 28. Lalu ada yang 2 orang ini rata-ratanya adalah 5,2. Berarti frekuensinya 2, rata-ratanya 5,2. Kalikan data
rata-ratanya ya, dengan frekuensinya 6,6 dikali 28 hasilnya 184,8. Lalu 5,2 kali 2 hasilnya 10,4. Yang ditanya berapakah rata-rata baru dari kelompok tersebut? Maka rata-ratanya, perhatikan ya, rata-rata gabungannya adalah jumlahkan hasil perkalian tadi. 184,8 tambah 10,4 dibagi dengan jumlah frekuensinya 28 tambah 2. Maka hasil penjumlahannya 195,2 dibagi dengan 30. Maka rata-rata gabungan yang 28 siswa dengan 2 orang siswa adalah 6,5. Beda ya, kalau kita tambahkan tadi 6,6 dengan 5,2 itu sudah 11,8. Sedangkan sebenarnya rata-rata gabungannya adalah 6,5. Oke, nah contoh selanjutnya, contoh keempat. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 35 orang siswa adalah 6,5. 25, nah ini 5 ya. 25 orang dari mereka adalah wanita dengan nilai rata-rata 6,3. Tentukan nilai rata-rata ulangan matematika siswa pria. Berarti ada 2 kelompok ya. Ada kelompok yang siswa wanita, ada siswa pria. Sama seperti sebelumnya, untuk mengerjakannya, buat ke dalam tabel. Nah, ini dia tabelnya. Ada kelompok wanita dan pria. Tadi rata-rata untuk wanita di soal adalah 6,3 dan jumlah siswa wanita ada 25. Maka rata-ratanya 6,3 dan banyak siswa wanitanya 25. Lalu untuk siswa pria, kita belum tahu berapa rata-ratanya, itulah yang ditanyakan. Sedangkan kita tahu berapa jumlah dari siswa pria ya. Tadi kan di soal ini dikasih tahu bahwa dalam kelas itu ada 35 orang siswa. 25 adalah wanita, maka pria adalah 10. Sama ya, kalikan 6,3 kali 25, 157,5. Lalu kita misalkan rata-ratanya si pria adalah X. Maka X kali 10 adalah 10X. Maka rata-rata gabungan sama seperti sebelumnya adalah jumlahkan 157,5 tambah 10X dibagi dengan 25 tambah 10. Tapi di soal ini sudah dikasih tahu berapa rata-rata gabungan dari 35 orang siswa, yaitu 6,5. Maka gantikan rata-rata gabungannya menjadi 6,5. Sama dengan 157,5 tambah 10X dibagi 35. Lalu kita kali silang. 6,5 kali 35 hasilnya 227,5. Sama dengan 157,5 tambah 10X. Lalu kita pindah ruaskan 157,5 jadi pengurangan ya. 227,5 dikurang 157,5 sama dengan 10X. Nah, maka 10X hasil pengurangannya adalah 70. Maka dapat X sama dengan 70 bagi 10 dapat 7. Apa tadi X? X itu adalah rata-rata ulangan matematika siswa pria. Maka rata-rata ulangan matematika siswa pria adalah 7. Oke, sekian materi kita untuk hari ini. Untuk anak-anak kami semua, Ibu harap semua dapat mengerti ya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk langsung tanyakan kepada Ibu. Nah, Ibu akan memberikan latihan kepada kalian. Ibu harap semua dapat mengerjakannya dengan baik ya. Tetap semangat kita semua dan kita banyak berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera selesai. Tuhan Yesus memberkati.